Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Dede. Kalau kata Bang Ege, ini kalau misalnya Pak Jokowi bilang enggak, malah jadinya iya. Oh iya. Panggung belakangnya kita kan gitu. Kalau Anda mengatakan pagi ini berbohong, saya pastikan berbohong. Berarti nggak bohong. Enggak. Saya dapat menjamin ya, saya bersaksi bahwa itu adalah statement bohong ketika ada seseorang yang mengklaim mengetahui Pak Jokowi yang menyodorkan. Gitu ya. Tapi ketika misalnya kita berbicara soal partai-partai ini berembuk ya, di luar konteks misalnya kami pernah berkonsultasi dengan Pak Jokowi, pernah juga berembuk tanpa Pak Jokowi ya. Nah, ini memang benar, kita bongkar pasang nama itu udah pasti ada gitu ya. Dan dalam hal ini kaitannya Mas Kaisang ini kan Ketua Umum PSI, partai yang di DKI Jakarta, sekarang namanya DKI Jakarta, itu ada 8 kursi gitu. Dan PSI memang bertekad untuk memajukan kader kami untuk maju di Pilgub DKI. Terkait dengan nama, inilah yang belum kami bahas. Tapi dari grassroots maunya kan Mas Kaisang kan? Sebenarnya ada Mas Kaisang dan juga ada Sis Grace Natali. Ada dua ini. Ya. Tapi begini, terkait dengan Mas Kaisang secara khusus ya. Ini belum kami bahas secara serius, kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, PKPU-nya juga belum direvisi. Iya, itu tadi Bang Ege udah ngingetin tuh. Iya, jadi ketika kami sudah membahas secara serius, bongkar pasang, simulasi, konfigurasi partai politik, dan lain-lain, termasuk membangun chemistry. Terus kalau misalnya PKPU-nya nggak jadi barang, ini kan perbuatan yang sia-sia. Lalu yang kedua, kenapa belum kami bahas di DPP secara serius, itu adalah karena proses di DPW, di tingkat daerah ini masih berlangsung. Ya. Kemarin Sis Elva ya, Ketua DPW PSI DKI baru saja ketemu dengan Mas Wibi. Nasdem. Iya, jadi kami juga sedang membangun komunikasi. Ya, wabil khusus dengan partai-partai di KIM. Tapi juga nggak tertutup kemungkinan kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang di luar KIM. Gitu. Jadi semuanya masih sangat cair, di tingkat daerah ini belum mengeluarkan rekom. Tapi Mas Kaisang sendiri responnya pasti mau ya kalau misalnya Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Sholat Jumat ya nggak mau lah itu namanya. Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Artinya sudah menyatakan siap. Artinya sudah menyatakan siap. Artinya terkait dengan revisi PKPU ini kan saya nggak tahu persis ya, apakah ini langsung KPU-nya ya yang merevisi atau memang harus perubahan undang-undang dulu sehingga harus dibahas di DPR ya. Dan either one mau yang ini atau yang ini kami bukan stakeholdernya. Jadi kami nggak punya kuasa di sini. Sehingga kami pasrah-pasrah aja. Gitu. Yang kami punya kuasa di sini adalah ketika kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai baik itu di KIM maupun di luar KIM, kami menyatakan bahwa kami ingin memajukan kader kami. PSI nggak punya cukup kuasa. Di situ. Tapi yang itu ada kan, Kos? Untuk yang apa memajukan Kaisang belum bisa. Kan Bang Ege, kalau saya ngomong kayak gitu tuh langsung saya ini agak tajam loh pendengaran saya kalau ada kalimat yang itu apa ya? Karena kalau dengar kisah ini hampir sama juga dengan yang lalu. Ya itu. Sekarang kan kita nunggu-nunggu. Ternyata dalam 3 hari terakhir ada perubahan. Soalnya kan kita nggak bisa bohong ya. Ketika PKPU itu jadi barang, artinya jadi direvisi, maka ruang untuk seorang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub ini terbuka. Ini adalah konsekuensi logis. Ya. Tapi yang jelas stakeholdernya pertama itu stakeholdernya bukan kami. Yang kedua ini bukan Pak Jokowi yang ada peluang nggak PKPU diubah 2 hari sebelum? Waduh, saya nggak tahu itu. Kan udah saya bilang stakeholdernya bukan kami. Tanyanya jangan sama Mawar dong. Itu tanya coba. Bang Riza, tapi kalau melihat nih, oke lah kalau misalnya tadi kan juga dari PSI mau ya ketua umumnya Kaisang. Tapi kalau dari KIM sendiri kan cukup banyak nama yang bisa disandingkan dengan RK nantinya. Kalau secara elektoral atau itu hitungannya sudah ada belum sih RK Kaisang di dalam KIM? Yang pertama saya jawab Mas Ege dulu. Jadi siapapun yang punya pendapat ya bahwa kenapa Gerindra mengusung RK di Jakarta karena dianggap ada kepentingan mengusung Jawa Barat itu. Karena di Jawa Barat itu tidak benar. Tidak benar. Tidak ada kepentingan ingin mementingkan kepentingan partai Gerindra ya bagi kepentingan pribadi atau golongan atau partai atau pribadi, lalu memaksakan Kang RK di Jakarta supaya... Udah rame nggak sih di KIM soal ini? Nah itu tidak benar, jadi tidak pernah ya. Kita menyampaikan Kang RK semata-mata karena melihat ya sosoknya hasil survei pribadi Kang RK yang memang potensial di wali kota Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Barat dan prestasi lainnya. Saya kira hanya itu, tidak ada kebetulan saja. Di survei Jawa Barat nomor 2 setelah RK gitu. Ini sesuatu yang kebetulan. Jadi tidak ada kesengajaan. Yang kedua, tadi kalau dilihat memasangkan, menghitung ya semua partai pasti. Jangankan partai yang punya kesempatan di parlemen. Partai non parlemen saja membuat kalkulasi.
di luar partai juga ya ormas, relawan, pribadi itu sesuatu yang biasa. Ada orang yang senang berpolitik, membuat kalkulasi, para ahli, Kang Ege pasti juga membuat hitung-hitungan, itu biasa. Jadi saya kira kalau membuat hitungan-hitungan, saya kira semua lakukan hal itu. Ya oke lah, sekarang Bang Riza atau Partai Gerindra sendiri melihatnya Gerindra Kaisang? Ya kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin. Ya, dalam hitungan kalkulasi politik semua sangat mungkin ya. Dulu misalnya juga, melihat sejarah dulu lampau gitu. Ya sama, dulu juga siapa yang sangka tiba-tiba Pak Jokowi ketemu Ahok ya, nggak ada yang sangka gitu ya. Karena dulu kan kita semua tahu lah PDIP sudah selesai sebetulnya pembahasan di internal melalui proses yang panjang. Pak Fauzi Bowo berpasangan dengan Pak Dadang. Adang terjatuh. Adang. Bukan dengan Adang ya. Adang. Yaitu Padang, yaitu Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Itu sudah selesai. Cuma waktu itu kan Pak Prabowo, Pak Hasim terus minta kepada Ibu Mega sampai 3 kali loh. Gitu. Kita ingat benar semua itu. Akhirnya Ibu Mega juga mempersilahkan. Karena memang hubungan baik antara Jokowi Ahok tuh, Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan baik setelah 2009 berpasangan kan hubungan terus makin baik. Nah ketika 2012 diminta terus, akhirnya Ibu Mega menyetujui. Dan akhirnya kan menang. Ya kan? Begitu juga waktu 2017 sama, nggak ada yang pernah mengira tiba-tiba Anies, ya, mohon maaf ketika itu posisinya menjadi jubir dan sebagainya, selalu dengan Pak Jokowi. Kita tahu lah di publik, di medsos bagaimana Pak Anies ya, yang menyampaikan banyak hal lah tentang Pak Prabowo. Apa iya gitu Gerindra menerima Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung hanya oleh Gerindra, bukan partai lainnya, dan PKS. Nggak pernah kepikir kan? Ternyata terjadi. Kenapa? Jadi masih cair karena lah, kebaikan semua kemungkinan Anies bisa Sandiaga terjadi. Uno, karena kebaikan, kebijakan, dan kenegarawan Pak Prabowo, akhirnya terjadi. Ini mungkin terjadi ya di 2020. Dan akhirnya, itu pertanyaannya. akhirnya apa? Akhirnya adalah Pak Anies dengan Pak Sandi dan menang. Terus maju di Pilpres nggak ada masalah. Oke. Bang Ege gimana nih? Ini kan pasti ya Akhirnya jadi semuanya terjawab tuh pertanyaan tuh. mungkin terjadi pasti ya. Enggak, yang ini kan mengarah tadi dulu walaupun banyak kalimat-kalimat Anies yang katakanlah agak berbeda ya terhadap Pak Prabowo, tetap diusung tuh ya Anies Sandiaga Uno dulu ya. Itu 2017. Iya, kemudian Sandiaga Unonya maju menjadi wakil. Ya karena Pak Prabowo-nya negarawan. Ya. Kalau bukan negarawan siapa yang mau? Cuma kan apakah sekarang ini dalam konteks sekarang bisa terjadi lagi misalnya ya Anies yang sudah disuarakan oleh saat ini kan PKS. Bisa bersama-sama Gerindra di Pilkada DKI Jakarta. Oh beda, itu beda. Ini bicara Pilpres. Kalau bicara Pilkada, ya kan? Waktu itu kan cuma antara Gerindra dengan PKS, ya kan? Nah kalau sekarang ada 9 partai. Nah kenapa berbeda? Pak Prabowo itu orang yang saya selalu bilang tidak hanya baik, cerdas, dan bijaksana, tapi negarawan. Dan orangnya selalu mendengarkan pendapat. Jadi kalau beliau sendiri ya punya keinginan A, ketika yang lain punya keinginan yang lain, sekalipun beliau pimpinan, ketua umum, jadi bisa dia mendengarkan. Itu mendengarkan. Jadi itu Pak Prabowo akan mendengarkan pendapat yang lain. Artinya, kami di Gerindra, kalau akan bisa juga. Kami di Gerindra selalu Pak Prabowo itu setiap mengambil kebijakan, jangankan yang paling penting, strategis, yang biasa-biasa saja ya, mendengarkan pendapat. Minta pendapat ya. Pendapat pimpinan partai, DPD, bahkan sampai ke tingkat DPC. Terus kenapa saya dibilang tadi, itu sekarang beda gitu. Sama itu kayaknya. Bukan 2017. Ya beda, Pilpres sama Pilkada beda. Tapi mungkin nggak, maksud saya, Bang Ege dua tuh itu kan dulu kan cuma antara Gerindra dengan PKS. Sekarang banyak sudah ada Kim. Loh sekarang ada Kim. Kim itu ada 9. 9. Jadi didengar tuh 9. Kalau kemarin cuma berdua sama PKS. Tapi masih cair. Kan artinya masih cair ya Anies. Prediksi Anda? Ya masih cair, terutama karena Anies sendiri kan sekarang kalau oleh PKS saja nggak bisa. Begitu tentunya PKS ingin dong kan dengan kekuatan kursi yang ada di DKI Jakarta, ya calon wakilnya PKS. Gitu. Yang lain sudah langsung bilang, kayak punya golden ticket aja katanya gitu kan. Nah, terus sekarang kita lihat ada nama-nama lain juga yang masih muncul. Lepas dari tadi tidak diakui, nggak sengaja itu mengajukan Deddy Mulyadi di sana. Di Jawa Barat. Jangan lupa bahwa sekalipun ini 9 dalam satu kesatuan Kim ini, tapi kan masing-masing juga mikir
yang di sana kader kami yang jadi gubernur gitu kan. Iya. Yang di sini ya mungkin kalau kita nggak kuat dilepaslah kepada Pastilah siapa. mau calonnya Jadi ada jadi, kan? hitung-hitungannya. Ada juga yang menghitung kenapa enggak kalau kita dua-duanya menang. Ya kan? Kalau RK ditarik ke sini berarti Deddy Mulyadi paling tinggi sementara ya. Di survei. Nah, kita menang di sana. RK di sini berpasangan dengan Kaisang. Seperti mengulang peristiwa Pilpres, menang juga, jadi dua-dua menangnya gitu. Oh, Jakarta dan Jawa Barat. Itu bacaannya Bang Ege. Saya cuma bukan bilang Jakarta dan Jawa Barat, saya mau bilang ibu kota negara ada Gibran, daerah khusus Jakarta ada Kaisang. Wow. Tapi kira-kira berarti mantap nggak? Bang Ege Saya tahu arahnya mana. Saya nggak ada komentar soal itu. kurang lebih konfigurasinya akan sama seperti Pilpres ya untuk Pilkada Jakarta ya. Anies bersama dengan koalisi PKB, PKS dan Nasdem. Ini kalimat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta dulu nih yang tadi sudah. Iya, pasangan Anies. Ini beda. Ini pasangan Anies. Sekarang beda katanya. Jadi artinya saya bayangkan bahwa Anies Baswedan akan mendapat dukungan dari Gerindra juga. Rasanya belum pada hari-hari ini. Ya kan, nggak akan seperti itu. Jadi ya cair dengan melihat perkembangan yang ada. Lagi-lagi perkembangan ini menurut saya jangan-jangan ditentukan oleh 2 hari sebelum pendaftaran. Ketika PKPU-nya Last minute lagi gitu ya. Ya kan? Ya setuju karena Setuju. karena di DKI ini kan ada semacam tradisi last minute ya. Ya, Itu dia. Ada sinyalnya tadi itu. Apa yang dikatakan oleh Prof. Ege tadi sangat make sense karena sudah pernah terbukti secara historis di Jakarta. Ciri-cirinya apa sih menurut Mas Dede? Ciri-cirinya? Enggak kan kadang-kadang Survei kayaknya. Kadang-kadang kan ya survei itu adalah satu hal ya. Kadang-kadang partai politik yang mau mengusung ini kan juga wait and see. Kadang-kadang kita juga melihat dulu bidak catur lawan ini kemana ini ya, gitu loh. Jadi saling colek-colek, Saling ngintip lah. gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar lah. Apapun itu tadi Mas Dede Dan mengatakan. di Jakarta itu jangan lupa anomali memang. Agak unik bedanya ya. orang kadang-kadang melihat survei di Jakarta surveinya nggak laku. Dulu Pak, pokok semua lembaga survei hampir tidak ada satupun lembaga survei Ketika itu yang memenangkan Pak Jokowi. Semua memenangkan Faujibowo. Jadi tapi ternyata surveinya tidak berpengaruh juga akhirnya menang Pak Kalau Jokowi. Jakarta menarik tuh, selalu harus dilihat ada angka yang leading, tapi ada angka yang potensial. Nah kadang-kadang yang potensial ini kemudian ketika sudah ditetapkan ada miracle numbers namanya, yang membuat dia berbalik. Tapi lagi-lagi pagi ini kan ada ini Wagub DKI Jakarta, harus dimasukkan loh dalam pembicaraan. berapa kali di endorse loh tuh. Ini kader yang patuh dan taat. Iya, tapi kan saya yang tertib, saya sama. Oke lah, ini menarik sekali. Mari kita nantikan juga nantinya Keunikan Pilkada DKI di hari-hari Dan terakhir. Gerindra selalu menang loh di DKI. Keunikan DKI di hari-hari terakhir. Yang menurut saya pada hari-hari terakhir saat ini, PKPU kata kuncinya. Menarik itu Bang Ege. Baik, terima kasih banyak Bang Riza, Bang Ege, Mas Dede sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana ya Pilkada Jakarta nampaknya sangat seru. Survei aja dulu lah. Survei dan PKPU. Baik, selanjutnya kita akan pantau bagaimana jelang sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang akan berlangsung esok hari di Pengadilan Negeri Bandung. Tentunya kita akan pantau juga ya persiapan seperti apa. Selesai jeda pada berikut. Kami akan kembali.